nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sungguh tiada hari yang paling indah selain hari di mana ketika matahari terbit di atas permukaan bumi kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan sungguh tiada nikmat paling indah yang kita rasakan selain nikmat iman dan Islam yang dengannya menguatkan hati kita untuk melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah Rabbul Izzati dalam rangka sholat Jumat berjamaah. Dan sungguh tiada nasihat paling mulia di hari yang penuh keberkahan ini selain nasihat untuk sama-sama terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala, seraya melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Maha besar Allah yang telah menciptakan manusia dengan beragam bentuk, warna kulit dan budaya bahasa yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini terkadang manusia tidak bisa memiliki pilihan untuk bisa menentukan. Ada anak yang terlahir dalam kondisi buruk rupanya, cacat fisiknya, gelap warna kulitnya, sementara anak yang lain lahir dalam kondisi fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir dari rahim seorang ibu pezina, dari rahim seorang ibu yang miskin di rumah yang kumuh dan lusuh sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain lahir dari rahim seorang ibu yang kaya di rumah sakit ternama, bahkan ketika sudah lahir dianggap sebagai pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada anak yang ketika belajar mengerahkan segala daya kemampuannya, tetapi tidak pintar-pintar karena Allah banyak memberikan keterbatasan padanya. Sementara ada anak yang lain yang begitu mudah dalam menghafal sehingga menjadi bintang di usia belia. Ada orang yang sudah bekerja sekian hari, sepanjang tahun, memeras keringat, membanting tulang, tetapi rezekinya tidak banyak dan tidak bisa mengeluarkannya dari garis kemiskinan. Sementara ada orang yang begitu mudah dalam bekerja, begitu lancar rezekinya tanpa banyak harus mengeluarkan tenaga. Ada sisi dalam perbedaan yang terkadang manusia tidak bisa memiliki pilihan untuk bisa menentukan walaupun sudah diupayakan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai barometer cara pandang dalam menilai manusia. Karena manusia yang mulia di sisi Allah bukanlah yang paling banyak hartanya. Karena dalam kenyataannya tidak sedikit orang dengan keberlimpahan harta justru semakin jauh dari Tuhannya. Orang yang paling mulia di sisi Tuhannya bukanlah yang paling tinggi status sosialnya. Karena tidak sedikit orang dengan ketinggian status sosialnya justru malah menindas orang-orang lemah di antaranya. Orang yang paling mulia di sisi Tuhannya bukanlah yang paling rupawan wajahnya. Karena tidak sedikit orang dengan ketampanan wajahnya, kecantikan rupanya justru digunakan sebagai alat untuk bermaksiat kepada Tuhannya. Orang yang paling mulia di sisi Tuhannya tidak menjamin yang paling tinggi sekolahnya. Karena tidak sedikit kasus orang dengan tinggi sekolahnya, sudah tinggi sekolahnya justru malah memenjarakan orang tuanya. Tidak sedikit orang sudah banyak ilmunya justru semakin tidak takut kepada Tuhannya.
Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Rasul pun nambahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kalian, Allah juga tidak memandang harta kalian. Allah melihat dan memandang hati dan amal perbuatan kalian. Inilah barometer Islam yang adil. Siapapun di antara kita bisa menjadi pribadi yang paling dekat dan paling mulia di sisi Tuhannya dengan menjadi orang yang paling bertakwa, dengan menjadi orang yang paling jernih hatinya, dengan menjadi orang yang paling banyak amal kebaikannya tanpa memandang apa dan bagaimana latar belakangnya. Jadi ketinggian derajat di sisi Tuhan tidak terhalang oleh apa status sosialnya, apa jenis kelaminnya, dari mana kota asalnya, dan bagaimana kondisi kantongnya. Bahkan ketinggian derajat di sisi Allah tidak terhalang dengan sedikit ilmu yang dimiliki oleh di antara kita. Buktinya, manusia terbaik di kalangan tabi'in adalah bukan dari golongan ulama. Manusia terbaik dari kalangan tabi'in sebagai generasi terbaik kedua umat Islam adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Siapakah beliau? Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Beliau bukan orang yang terpandang. Dikatakan bahwa beliau orang yang bahkan dipandang dan diremehkan oleh masyarakat sekitarnya karena kemiskinannya. Tetapi karena beliau adalah manusia yang menjernihkan hatinya, walau beliau bukan orang dari kalangan pejabat, bukan juga orang yang berpangkat, bukan juga orang yang alim di kalangan sahabat, tetapi karena kejernihan hatinya, karena ketakwaannya, karena banyak amal solehnya dan besar bakti kepada orang tuanya, beliau menjadi manusia terbaik di kalangan tabi'in, mengungguli para ulama di masanya. Kalau orang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka orang yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwa manusia terbaik di kalangan sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan rupawan, keturunan bangsawan. Beliau juga seorang yang hartawan, tetapi juga beliau juga seorang pejabat, orang yang berpangkat, bahkan seorang yang alim di kalangan sahabat. Tetapi yang menjadikan beliau paling mulia di kalangan sahabat bukan karena kelebihan dunianya. Yang menjadikan beliau paling mulia di kalangan sahabat adalah karena ketakwaannya, kejernihan hatinya, keikhlasannya, dan banyak amal solehnya, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Satu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa?" Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangan sambil berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengantarkan jenazah kembali?" Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangan sambil berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan fakir miskin?" Kembali Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Kembali Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangan sambil berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Rasul bersabda, "Majtama'a fi imri'in illa dakhala jannah." Tidaklah keempat amal ini terkumpul dalam diri seseorang dalam sehari, melainkan dia akan masuk surga. Aila bila hisabin, yaitu tanpa hisab. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud digambarkan lagi ketika
Rasulullah SAW bersama para sahabat menghadapi perang Tabuk. Ketika itu sedang masa paceklik, maka Rasul pun menginstruksikan kepada sahabatnya untuk berinfak di jalan Allah sebagai sarana untuk mempersiapkan diri dalam perang Tabuk. Maka berbondong-bondong para sahabat membawa harta terbaiknya diinfakkan kepada Rasulullah SAW. Datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan membawa separuh harta kekayaannya sambil berkata, saat inilah saya akan mengalahkan amal dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa seluruh harta kekayaannya diinfakkan di jalan Allah. Maka Umar pun berkata, demi Allah saya tidak akan bisa mengalahkan amal dari Abu Bakar As-Siddiq selama. Inilah cermin dari seorang yang mulia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pribadi yang paling mulia di kalangan sahabat, bukan karena kelebihan hartanya, tetapi karena banyak amal soleh yang dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, siapapun di antara kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila ada di antara kita yang Allah anugerahkan berupa kelebihan, baik kelebihan harta, baik amanah jabatan, baik itu wajah yang tampan, rupawan dan sebagainya, jadi karena itu sebagai jembatan untuk meraih keridhaan Allah. Dengan hartanya jadikan sebagai harta yang banyak orang-orang tersenyum dengan kebaikannya, yang dengan hartanya jadikan sebagai sarana untuk menjembatani mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan amanah jabatannya jadikan sebagai sarana untuk bagaimana agar orang-orang yang di bawah naungannya mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan amal dan kebaikannya. Dengan segala macam yang Allah anugerahkan kepada kita, jadikan sebagai sarana untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah. Jangan jadikan itu sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan jadikan itu sebagai sarana untuk kita menjadi jumawa, sombong. Karena ketika seorang sombong, maka di saat itulah Allah akan rendahkan. Namun sebaliknya, ketika dia tawadhu dan menjadikan sebagai kelebihannya sarana untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan meninggikan dia, menjadikan pribadi yang lebih baik di antara yang lainnya dengan amal soleh yang dikerjakannya. Atau sebaliknya, apabila ada di antara kita yang Allah uji dengan kekurangan dan kekurangan, jangan pesimis, karena pintu untuk lebih dekat kepada Allah tidak tertutup. Jadilah seperti Uwais Al-Qarni yang dengan kekurangannya tidak menutup diri untuk kembali lagi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meningkatkan kualitas takwanya, mengamalkan segala apa yang Nabi ajarkan kepadanya, dan mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhannya. Maka hal rahmati Allah, sejatinya segala apa yang Allah anugerahkan di dunia ini, baik kelebihan atau justru kekurangan, sejatinya itu adalah ujian bagi kita. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Apakah ketika seorang diuji dengan kelebihan justru semakin dekat kepada Tuhannya, atau sebaliknya? Begitu pula diuji dengan kekurangan, ataukah semakin dekat lagi kepada Allah, atau justru sebaliknya? Sejatinya Allah ingin melihat kita bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan itu Dia jadikan sebagai sarana untuk menjadikan pribadi yang terbaik amal kebaikannya dengan memberikan amal yang soleh, baik kepada diri kita, hablum minallah, dan kepada sesamanya, hablum minan nas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, berbuat baik kepada sesama kita, berbuat baik kepada handai tolat kita, agar kita menjadi pribadi yang bukan hanya berguna ketika hidup kita, namun dikenang ketika wafatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hammala 'alaihi al-amanah fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina biha minad dunya ila yaumil 'azim wa asyhadu anna Muhammadan mustafa ahidul karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd, di khutbah kedua yang singkat ini kembali Al-Fakir mengingatkan diri pribadi jemaah sekalian untuk terus mengoptimalkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Terlebih kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan di mana kita akan diterpa syahwat kita, diterpa nafsu kita, bulan untuk lebih lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang berkah sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa kembali lagi beribadah dengan ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-fawza fil qada wa nuzul asy-syuhada wa 'isa as-su'ada wa nasra 'ala al-a'da. Allahumma ij'alna hadina al-muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin salman li awliyaika wa 'aduwan li a'daika wa nuhibbu bi hubbika man ahabbaka wa du'a bi 'adawatika man khalafaka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.